Inilah video amatir milik warga yang merekam seorang oknum camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung bernama Enggo Pratama yang kepergok membawa alat peraga kampanye milik paslon Bupati Pesawaran. Ia ketahuan oleh warga bersembunyi di bawah meja di kantor camat negeri Katon. Puluhan warga yang datang kemudian menuju mobil dinas yang biasa digunakan Enggo untuk mencari bukti lebih lanjut. Setelah pintu mobil dibuka, ditemukan ratusan banner kampanye paslon Bupati Pesawaran nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius yang sudah siap dipasang. Usai ketahuan warga, oknum camat ini berdalih mengambil ponsel miliknya yang jatuh di bawah meja telah bangun tidur di ruangannya. Tadi kenapa ngumpet, Pak? Nggak ngumpet, tidur. Oh, tidurnya bisa sampai 3 jam apa ya? Bayangan. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam, Pak. Tidur, Pak. HP-nya jatuh. Itu memang Mobilnya yang Bapak yang bawa. celana pendek, Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak. Body distribusi. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas. Oh, Bapak nginep sini. Bapak nginep sini, Pak. nginep di bawah kolong meja, Bang ya? Ketua Bawaslu Pesawaran Lampung, Fatun Najah menyatakan masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini dengan memintai keterangan dari terlapor dan para saksi. Kita belum bisa menyampaikan apakah ini pidana, apa ini administrasi, apa ini etik, apa undang-undang lainnya. Itu nanti tergantung dari kajian di akhir. Seperti itu. Artinya sampai sekarang belum dapat hasilnya, Pak ya? Belum, karena masih dalam proses. Iya. Mengundang ahli juga nggak sih, Bang, untuk menentukan pendapat ini, Bang? Kedepan kita akan mengundang ahli hukum pidana. Masyarakat berharap Bawaslu dapat mengambil tindakan tegas dan segera memberikan kepastian hukum terkait kasus ini, agar proses demokrasi dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dari Pesawaran Lampung, Pujiansah, Nanang, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru menemui para ibu-ibu sembari berdiskusi di kawasan Sukawinatan, Kota Palembang. Hasil dari diskusi tersebut adalah ibu-ibu Palembang banyak yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak sayur, telur, dan komoditi lainnya. Oleh karenanya, ibu-ibu ini berharap kepada Herman Deru apabila terpilih nanti untuk dapat menurunkan harga-harga kebutuhan pokok tersebut menjadi lebih terjangkau. Herman Deru yang menerima aspirasi tersebut langsung menjawab keresahan ibu-ibu di Kota Palembang dengan memberikan strategi khusus untuk bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Untuk menurunkan harga kebutuhan sembako bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas infrastruktur jalan dan menciptakan tata niaga yang baik serta kos produksi yang benar. Bersama rekan-rekan dari komunitas lintas politika bekerja sama untuk menyelenggarakan pasar tebus murah, di mana sembako ini adalah salah satu komponen yang sangat diharapkan oleh masyarakat agar bisa dibeli dengan harga murah. Ini menginspirasi HDCU, Herman Deru dan Ci Ujang, jika nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bagaimana caranya agar sembako itu dapat didapat oleh masyarakat dengan harga murah. Herman Deru juga membuka pasar murah HDCU dengan menyiapkan 300 paket sembako murah seharga Rp55.000 yang dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga hanya Rp5.000. Ya lumayan lah, kan bagus pemimpin dia. Nah kalau seterusnya nih, kalau dia ini lagi ya kami pokoknya sembako minta murah, jangan mahal. Pokoknya barang untuk inilah. Iya. Kalau misalnya nanti Pak Herman Deru terpilih, Ibu optimis kalau harga-harga bahan sembako bisa lebih murah, Bu? Iya, itulah yang harapan kami, pokoknya bahan sembako. Selain itu, masyarakat juga berharap pasangan Herman Deru, Cik Ujang dapat terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumsel sehingga dapat menurunkan harga sembako. Tiap hari gitu mainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Tidak ada rasa lelah belusukan ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan. Mawardi Yahya atau sering disapa dengan Wak Uban menempuh perjalanan 6 jam melewati jalan protokol maupun jalan-jalan perkebunan sawit dan karet
agar bisa bersilaturahmi dengan ribuan pendukungnya yang sudah menunggu di lapangan bola Pematang Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sambutannya, Wak Uban mengatakan ia mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Selatan tahun ini setelah mendapat restu dari para Gubernur Sumatera Selatan terdahulu, seperti Syahrial Usman yang kini menjadi Jenderal Perang Pemenangan Matahati dan Alek Nurdin yang merupakan tokoh pembangunan Sumatera Selatan. Di depan ribuan pendukung setianya, Mawardi Yahya berjanji bila mana ia dipercaya oleh masyarakat Sumsel untuk menjadi gubernur dan Anita menjadi wakil gubernur, semua program yang selama ini tak terlihat seperti berobat gratis dan sekolah gratis akan dijalankan kembali. Pendidikan gratis kita kembalikan, bantuan pondok pesantren kita kembalikan, perhatian terhadap P2K, KD atau P3N kita kembalikan, bantuan desa kita kembalikan. Termasuk pembangunan Mesir Raya Sumatera Selatan kita lanjutkan. Mawardi Yahya dan Anita dalam pilkada kali ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan P3. Mawardi Yahya! Dari Palembang, Sumatera Selatan, Santo Rizal, TV One mengabarkan. Mata hati. Di masa kampanye, pasangan calon wali kota Sowa A. Lauli dan Martinus Lase terus mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Mereka menyerap masukan dari warga. Menjelang makan siang, mereka menemui abang becak hingga pemulung membagikan makanan gratis sembari berdialog mendengar aspirasi warga. Makan siang gratis juga bertujuan agar para abang becak dan pemulung mendapatkan makanan bergizi. Dan puji Tuhan, hari ini kita lakukan ikhlas dan tulus untuk bisa membantu mereka. Sehingga hari ini para anak-anak pemulung ini bisa menikmati makanan yang sehat. Dan kita berharap bahwa ini menjadi sebuah hal tindakan untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Saat ini, Kota Gunung Sitoli yang merupakan kota utama penyangga 4 kabupaten lainnya di Pulau Nias, satu persoalan yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan peluang kerja yang layak, sehingga masalah ini berdampak terhadap rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan memicu adanya kelompok masyarakat miskin kota. Dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu, yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah.
Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah khusus bersama seluruh calon kepala daerah dan pengurus PDIP se-Sumatera Utara di Kota Medan, Sumatera Utara. Rakerdasus DPD PDI Perjuangan ini langsung dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terlihat juga calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara usungan PDI Perjuangan, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Menurut Hasto, PDIP akan mengambil tindakan tegas kepada para kader partai yang tidak mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Hari ini masih ada definisi yang bahkan dia ketua sendiri tapi tak mendukung Edi Rahmayadi. Kalau seperti itu akan kita pecat. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisiplin. Ini adalah momentum terakhir. Jadi setelah Rakerdasus ini semua harus tegak lurus, harus satu nafas untuk memenangkan pasangan Pak Edi Rahmayadi dan juga Pak Hasan Basri. Apalagi kemarin beliau berdua juga sudah bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Hasto mengatakan bahwa Edi Rahmayadi memiliki jiwa prajurit sejati dan jiwa kesatria ini berani melawan ketidakadilan yang juga sudah teruji dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Sitomorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Yang kita berteriak horas, cermin bersama. Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Lampung Tengah dilaporkan ke Bawaslu karena diduga tidak netral dengan mendukung pasangan Musa Ahmad dan Ahsan As'ad Said, calon bupati dan calon wakil bupati Lampung Tengah. Hal itu terungkap dari beredarnya rekaman video terlapor bersama calon bupati yang mengumpulkan massa pendukung. Masalah tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum Paslon Ardito dan Komang Koheri yang merupakan lawan politik pasangan Musa Ahsan. Mereka menduga video tersebut direkam saat terlapor dan massa pendukung berada di kediaman Musa Ahmad. Laporan terkait polisi yang tidak netral tersebut masih dalam penyelidikan. Bawaslu akan melibatkan tim ITE untuk menyelidiki rekaman video tersebut apakah direkam sebelum penetapan calon ataukah telah masuk masa kampanye. Sejak kampanye dimulai sudah ada berapa laporan? Sejak kampanye dimulai sudah masuk dua laporan. Siapa saja ketua? Ketua kepolisian. Dua-duanya kepolisian? Kepolisian sama Polres. Pilkada Lampung Tengah diikuti dua pasangan calon yakni Musa Ahmad Ahsan As'ad Said nomor urut 01, kemudian pasangan Ardito dan Komang Koheri nomor urut 02, keduanya merupakan calon petahana. Musa Ahmad adalah Bupati Lampung Tengah, sedangkan Ardito Wijaya merupakan Wakil Bupati Lampung Tengah. Keduanya resmi bercerai dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, Khairil Mukmin Tambunan menemui pengunjung dan para pedagang Pasar Sakti Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pasangan nomor urut 3 dengan jargon idaman ini menegaskan tidak akan ada penggusuran dari Pasar Sakti bila mereka terpilih. Pasangan idaman juga berjanji akan meningkatkan infrastruktur, akses jalan, dan drainase, serta peningkatan fungsi terminal yang ada di Pasar Sakti. Kita turun di sini memastikan supaya para pedagang memiliki hukum yang pasti, tidak dipindahkan, tetap berjualan di Pasar Sakti. Dan kita melihat jalan-jalannya, infrastrukturnya, drainasenya harus diperbaiki ke depannya. Itu harapan kita sebagai paslon idaman nomor urut 3. Terima kasih.
Pada Pilkada Tebing Tinggi 2024, pasangan idaman didukung koalisi PD Perjuangan, Perindo, Demokrat, Partai Gelora, PKB, dan Partai Buruh. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Alex Saragi, TV One mengabarkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Lampung Rianto Umi meminta dukungan dan menghibur warga di Kecamatan Banyumas dengan konser musik di Lapangan Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Dalam kampanye perdana tersebut, pasangan calon nomor urut 03 menyediakan berbagai macam door prize dan ngopi gratis. Mobil kopi gratis yang disediakan diburu pengunjung. Dalam orasinya, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didukung oleh dua partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, meminta dukungan pada 27 November 2024 mendatang. Selain itu, Rianto pun memaparkan pasangan calon Rianto Umi akan membangun Kabupaten Pringsewu lebih makmur, yaitu mandiri, aman, kondusif, maju, unggul, dan religius. Kami pasangan Rianto Umi insya Allah akan membangun Kabupaten Pringsewu lebih makmur, mandiri, aman, kondusif, maju, unggul, dan religius. Pasangan Rianto Umi secara bergantian akan menghibur warga di 9 kecamatan. Dari Pringsewu Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Jangan lupa pastikan pilihan yang tepat. Mana semangatnya? Pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, Ketut Erawan, melaksanakan kampanye di lapangan desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti. Kampanye bertemakan senam SBTB atau sekali belangkon tetap belangkon ini, dihadiri oleh ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu. Dalam kampanyenya, Raharjo menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Bupati Lampung Timur, berbagai pelayanan dan inovasi sudah dipermudah. Untuk itu dirinya meminta kesempatan untuk kembali memimpin Lampung Timur agar program pembangunan bisa diselesaikan. Namun sayangnya beberapa peserta hadir ke lokasi kampanye dengan membawa anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Saat dikonfirmasi, pihak Panwascam Pasir Sakti mengaku belum ada pelanggaran yang dilakukan. Pihak Panwascam mengaku pengawasan lebih difokuskan pada ASN atau kepala desa serta APK maupun supenir yang diberikan saat berkampanye. Adakah pelanggaran yang kita temukan pada kampanye hari ini, Mas? Kalau sejauh ini kami melakukan pengawasan karena kami juga mengerahkan semua PKD yang ada di Kecamatan Pasir Sakti dari 8 desa. Kita belum menemukan ada pelanggaran terkait dengan kampanye sekarang. Karena fokus pengawasan kita pada hari ini adalah keterlibatan anak-anak, kemudian netralitas ASN, kemudian kita juga sudah memberikan surat pencegahan kemarin dan alhamdulillah panitia juga ternyata ikut mengikuti aturan. Guna memantau kampanye, Panwascam mengerahkan seluruh anggota PKD yang ada di wilayah Pasir Sakti. Mereka juga sudah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada paslon dan tim sukses terkait aturan yang diperbolehkan ataupun dilarang saat berkampanye. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, Warsito, TV One mengabarkan. Puan Ratu. Ya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV Mas One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi.
Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hadiri kegiatan Maulid Nabi di Jalan Pondok Bambu, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bobi disambut antusias emak-emak serta masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Usai bergegas dari kota Medan, Bobi menuju kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Dai Milenial Deli Serdang untuk menjadi tamu kehormatan. Selain menyampaikan visi misinya, dalam pidatonya, Bobi juga menyinggung anggaran belanja daerah yang dikelola pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dengan estimasi mencapai 14 triliun rupiah. Namun, pembangunan tidak terlihat signifikan, terkhusus jalan dan juga bangunan-bangunan bertingkat. Tahu Sumatera Utara berapa uangnya satu tahun? Kurang lebih 14 triliun satu tahun. Satu tahun 14 triliun. Nah, pertanyaannya uangnya kemana? Masih itu, iya kan? Kalau nggak ada satu batu pun kelihatan dibangun, tak ada satu bangunan pun yang bisa dilihat, tak ada satu tiang jembatan pun bisa lewati. Jadi kemana uang triliunan itu? Ya masih mending lagu Medan, kalau katanya ya Medan belum selesai dibangun satu, udah dibangun lagi yang lain. Belum selesai satu, udah dibangun yang lain. Tensi panas antara mantan dua orang yang sempat berkuasa di Sumatera Utara, Bobi, mantan wali kota Medan, dan Edi Rahmayadi selaku mantan Gubernur Sumatera Utara terus tersaji dalam kampanye pemilu kada Provinsi Sumatera Utara 2024. Saling sindir program saat menjabat, baik gagal maupun berhasil, menjadi topik utama untuk meraup hati masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ya silakan Bu. Bobi Afif Nasution menggelar safari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana calon gubernur nomor urut 1 ini tampak didampingi sang istri Kahiyang Ayu saat melakukan kampanye politik tersebut. Di hadapan ribuan massa yang berada di Istana Raja Najunggal, Desa Janji Mauli, Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Bobi Nasution memperkenalkan dirinya merupakan menantu Mulyono. Tidak hanya itu, pasangan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini juga turut memperkenalkan istrinya, Kahiyang Ayu, yang merupakan anak dari Mulyono. Bobi juga siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, mulai dari buruknya infrastruktur jalan di kawasan seputaran Tapanuli bagian selatan yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Kota Padang Sidimpuan. Pasalnya, akibat buruknya infrastruktur jalan tersebut membuat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani mengalami kesulitan. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur dari Nasution. Perkenalkan,
saya istri dari calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melakukan safari politik di Kabupaten Tapanuli Selatan, Bobi rencananya akan bertolak ke Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan safari politik di Tapanuli bagian selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Mereka adalah pasangan Bobi Nasution Surya dan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Pasangan Bobi Surya diusung oleh 10 partai politik, yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Banyaknya dukungan dari partai politik, Bobi Surya memiliki 74 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Sementara itu, pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala diusung 6 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, dan PKN. Pasangan ini didukung 26 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Lalu, bagaimana kekuatan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini bertarung di Pilkada Sumut? Menurut analis politik Karim Suryadi, keduanya memiliki kekuatan dan karakter masing-masing. Bobi Nasution didukung oleh banyak partai dan juga didukung oleh Joko Widodo. Sementara Edi Rahmayadi juga tak bisa dianggap remeh. Statusnya sebagai petahana tentu memiliki kekuatan dan basis pemilih yang kuat. Basis yang berbeda antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution. Saya lebih melihat Bobi itu kan sebagai pendatang baru yang punya kekuatan politik lebih sebagai rembulan yang mendapatkan pancaran kekuatan politik Jokowi gitu ya. Nah, apabila sinar yang dipancarkan oleh Jokowi meredup, saya yakin dia juga akan meredup. Tidak hanya dengan Edi Rahmayadi yang punya kekuatan binar politiknya sendiri. Jadi menurut saya kekuatan politik Bobi Nasution itu sangat temporal dan akan sangat bergantung kepada bagaimana pasokan kekuatan dukungan dari Jokowi. Jadi menurut saya preferensinya bergantung kepada apakah dia akan menyukai Jokowi yang ada di sana atau masyarakat akan menolak fotokopinya Jokowi di Sumatera Utara. Saat ini baik Bobi maupun Edi Rahmayadi bersama pasangannya masing-masing tengah gencar melakukan kampanye untuk meraih simpati warga. Beragam program dan janji-janji politik diumbar demi memenangkan dan menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara. Tim TV One mengabarkan.